Minggu lalu kalian sudah mempelajari terkait tata nama. Itu hari ini. Minggu lalu kalian telah mempelajari terkait ikatan kimia. Nah, masih ingat nggak ada berapa ikatan kimia? Ya, benar, ada 3. Oke, masih ingat ya? Nah, hari ini kita akan mempelajari tata nama dari senyawa-senyawa tersebut. Nah, untuk apa sih kita mempelajari tata nama ini? Yaitu untuk membedakan antara satu senyawa dengan senyawa lain. Nah, coba bayangkan misalnya di dalam kelas ini sama nih semua namanya. Pasti ketika Bapak panggil semua akan menoleh kan? Iya. Nah, contohnya tadi ada nama siapa? Anissa Diva sama Anissa Supriyani. Di sana Bapak panggil Anissa aja. Anissa pasti 2 orang ya yang menoleh kan? Nah, kecuali Bapak panggil Anissa Diva, berarti 1 orang aja itu yang Bapak maksud. Begitu juga untuk tata nama senyawa kimia hari ini. Untuk satu senyawa dia mempunyai 1 nama. Nah, baik. Bisa membantu Bapak untuk membaca tujuan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau? Baik, Sarah. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama ada peserta didik mampu membedakan senyawa ionik dan kovalen. Berikutnya yang kedua, peserta didik dapat menentukan nama senyawa berdasarkan rumus kimia dan sebaliknya untuk senyawa biner, ion poliatomik dan asam basa sesuai aturan. Yang ketiga ada peserta didik memahami penggunaan angka Romawi untuk logam dengan lebih dari 1 muatan. Yang keempat ada peserta didik mampu menggunakan aturan UPEC dalam penamaan senyawa kimia secara sistematis. Baik, benar sekali ya. Terima kasih untuk Sarah yang telah membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini kan anak-anak bisa lihat bahwa kita akan belajar terkait senyawa biner, ion poliatomik dan asam basa sesuai aturan, yaitu nama dari senyawa tersebut. Untuk hari ini kita berfokus untuk senyawa binernya saja. Baik anak-anak, silahkan perhatikan semuanya ke depan. Jangan dicatat dulu karena nanti Bapak akan membagikan bahan ajarnya setelah kita mengikuti pembelajaran hari ini. Kalian perhatikan saja terlebih dahulu, jangan dicatat dulu. Nah, di sini yang pertama ada yang namanya senyawa biner. Senyawa biner itu senyawa yang tersusun dari 2 atau penyusun. Karena di sini kan ada D itu 2. Nah, senyawa biner itu dia tersusun ada senyawa biner ionik dan senyawa biner kovalen seperti di papan. Kita lihat. Yang pertama di sini ada senyawa biner ionik, yaitu senyawa yang tersusun dari unsur logam dan non-logam. Sedangkan untuk kovalen nanti dia dua-duanya non-logam, berarti dia dari non-logam ditambah dengan non-logam. Yang pertama kita lihat dulu di sini ada senyawa biner kovalen, ionik. Nah, pada senyawa biner ionik dia kan tersusun dari logam yaitu kation dan non-logam anion. Untuk tata cara aturan IPEC-nya yaitu nama logam ditambah dengan nama non-logam dan diakhiri dengan akhiran ida. Nah, dia akan terbentuk dari kation dan anion. Kemudian untuk aturan yang kedua, angka indeks diabaikan pada senyawa biner ionik. Karena angka indeks itu nanti dia tidak mempengaruhi nama.
sesuai aturan tadi ditambahkan aliran ida. Sehingga namanya klorida. Natrium klorida. Coba kita lihat apakah benar. Ya, benar sekali. Karena dia terdiri dari kation Na dan anion Cl sehingga namanya natrium klorida. Oke, untuk selanjutnya ada CaCl, ini 2 ya. CaCl2. Nah, kira-kira apa nama senyawa tersebut? Cl2. Nah, Ca ini adalah kalsium. Ca golongan kedua, berarti dia elektron valensinya 2. Ca 2 plus ditambah Cl min, sehingga namanya kalsium klor. Karena ditambahkan aliran ida menjadi klorida. Coba kita lihat apakah benar. Nah, di sini juga ada penjelasan. Di sini berarti Cl-nya ada 2. Namun karena dia senyawa biner ionik, angka indeks tidak kita tulis alias diabaikan. Oke. Nah, untuk selanjutnya di sini ada contoh dari FeCl2. Coba anak-anak perhatikan dulu. Di sini ada FeCl2. Fe itu besi dan Cl adalah klorida. Nah, di sini Fe itu dia golongan termasuk ke dalam golongan transisi. Jadi dia biloxnya lebih dari 2. Fe itu ada bilox Fe2+ sama ya benar sekali salah. Jadi dia di sini karena berbeda, untuk membedakan Fe2+ dengan Fe3+, makanya penamaannya ditulis untuk Fe2+ besi 2 klorida. Penulisannya nama kation diikuti dengan angka Romawi tanpa spasi. Di sini tidak ada spasi, langsung 2 itu spasi klorida. Nih, bisa lihat perbedaannya. Ini untuk Fe3, Fe2 besi 2 klorida dan Fe3 besi 3 klorida. Oke, selanjutnya senyawa biner kovalen. Dia tersusun dari non logam dan non logam. Sedangkan yang ionik tadi dia tersusun dari logam ditambah non logam. Nah, untuk aturannya juga sama seperti aturan pada aturan IOPM untuk biner ionik. Namun untuk biner kovalen di sini angka indeks kita anggap. Di sini angka indeks itu kita jadikan awalan. Misalnya di sini ada contoh N2O5. Berarti di sini ada 2 unsur N dan 5 unsur O. Nah, untuk tata caranya kita tuliskan dulu awalannya dulu. Di sini ada 2 non logam N dan ditambah dengan awalan yang kedua dan unsur non logam yang kedua serta diakhiri dengan kata ida. Sehingga untuk N2O5 namanya di 2 di N-nya nitrogen, 5-nya penta, O-nya oksigen, tambah ida. Tambah ida benar. Sehingga namanya dinitrogen pentaoksida atau pentoksida. Oke, selanjutnya contoh yang kedua ada P4O6. P-nya ada 4 dan O-nya ada 6 sehingga namanya tetra. Awalan 4 tetra, awalan 6 hexa. Sehingga namanya tetrafosfor heksaoksida atau heksaoksida. Nah, pengecualian juga apabila ada awalannya cuma satu, maka tidak ditulis awalan mono untuk senyawa untuk unsur yang pertama. Di sini karena N-nya 2, makanya G-nya ditulis. Ini ada contohnya di sini. Nah, ini CO. C-nya ada berapa di sini? 1. Juga. Sehingga namanya karbon monoksida. Karena awalan 1 untuk unsur
bukan Unsur kedua. unsur pertama, dia unsur yang kedua, sehingga menjadi karbon monoksida. Nah, tadi kan O-nya 1 monoksida dan O-nya apabila 2 dioksida. Nah, di sini ada, kalau 3 berarti karbon trioksida. Nah, di sini N-nya 2 karena unsur pertamanya lebih dari 1, Satu. maka angka indeksnya kita anggap. Ya Nah, Pak. di sini menjadi dinitrogen Tetraoksida. Oke, udah paham ya. Ya Pak. Oke. Di sini ada contoh untuk kalian lebih paham. Kita ambil satu dari A, dari soal pertama, dan satu dari soal yang kedua. Oke. Ini tabel untuk kita lihat supaya kita lebih mudah menjawab. Karena nanti kita mau ambil A, B atau C? B. B boleh. B yaitu ada Li 2S. Ini ada Li 2S. Li dia unsur logam atau non logam? Logam. Berarti otomatis dia senyawa biner ionik. Dia tersusun dari Li plus tambah S2 min, sehingga namanya litium sulfida. Bukan di litium sulfida, karena ini adalah biner Ionik. yang angka indeks yang Nggak dianggap dianggap. untuk biner Kovalen. Oke, benar. Untuk selanjutnya yang di bawah mau ambil soal yang seberapa? Gimana yang A aja? Oke, boleh. Yang A itu ada apa? Fosfor triklorida. Klorida. Nah, fosfor dia termasuk unsur Non logam. non-logam dan klor juga Non-logam. non-logam. Berarti dia termasuk ke Kovalen. Biner kovalen. ya biner kovalen, benar. Sehingga langsung saja kita tulis, karena dia tidak berdekatan secara ionik, langsung bisa kita tulis rumus kimianya. Ini ada fosfor. Rumus kimia fosfor adalah ya E. Fosfor P. Ya, P. Kalau F Fluor, iya Pak. Nah, dan triklorida berarti klornya ada 3.